Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video tutorial tentang materi modul 2 basis data. Pertama-tama kita buka CMD terlebih dahulu. Kemudian kita connect ke database seperti yang telah diajarkan di modul 1. Jika sudah, kita siap untuk membahas materi modul 2. Sebelumnya saya di sini sudah membuat beberapa query yang berisi tentang materi modul 2, yaitu DML dan data transaksi. Pertama saya akan membahas tentang materi tentang perintah insert. Saya akan membahas insert all. Insert all yaitu perintah untuk menambahkan beberapa baris data ke dalam satu tabel atau bisa juga ke beberapa tabel yang berbeda. Ini kita kopas dulu. Berhubung saya sudah buat sebelumnya, maka saya tinggal kopas di CMD. Nah, insert all itu kan untuk menambahkan beberapa baris data. Ini kalau diterjemahkan seperti ini. Menambahkan semua data ke tabel pegawai underscore 012345 dengan kolom list yang pertama yaitu ID pegawai, nama depan, nama belakang, tanggal lahir, alamat, kode pos, nomor telepon dengan nilai 1 bejo, subejo, tudit, sekian, bobo, 69198 dan nomor telepon sekian. Ini artinya berarti data 1 masuk ke kolom ID pegawai. Data 2 atau data bejo itu masuk ke kolom nama depan. Data subejo masuk ke kolom nama belakang dan seterusnya. Ketika sudah diinputkan semua data, di akhir itu harus ditambah select 1 from 2. Kemudian titik koma. Kemudian kita cek apakah datanya sudah masuk ke tabel pegawai. Ya, data sudah masuk ke tabel pegawai. Ini kan untuk tampilan datanya kan kurang enak dilihat ya, atau kurang rapi. Nah, supaya ini bisa rapi atau enak dilihat dengan cara set line size, kemudian ukurannya terserah kita mau tentuin berapa. Ini saya di sini mau membuat dengan ukuran 350. Nah, jika sudah, kita coba tampilin lagi data pegawai. Nah, di sini data sudah mulai terlihat rapi kan ya. Jika ini kan kurang rapi, nah nanti bisa disesuaikan sendiri ukurannya berapa. Kemudian kita bahas tentang insert into. Insert into pegawai. Insert itu bukan hanya untuk menambahkan banyak data ya. Bisa juga menambahkan satu baris data saja dengan cara insert into. Jadi kalau yang tadi kan ada insert all lah, ini sekarang insert into aja. Kemudian isi dari data tersebut, dan yang terakhir itu nggak pakai select 1 from dual. Kalau yang sebelumnya tadi kan di select all kan pakai. Nah, kalau untuk menambahkan satu baris data itu tidak perlu. Cukup begini saja. Kemudian di enter, kita cek lagi di tabel pegawai. Ini data yang terakhir kan
ID pegawainya 6. Nah, ini udah masuk di dalam tabel. Kemudian kita masukkan data pelanggan. Kita copy, kita paste, kita enter, kemudian kita cek. Ya, ini terjadi error, jadi perlu diperhatikan benar-benar penulisan perintah atau query tersebut. Jika ada satu huruf yang kurang, maka akan terjadi suatu kesalahan. Nah, ini tabel pelanggan sudah terisi dengan data yang barusan kita inputkan. Kemudian kita masukkan data berikutnya, yaitu data kurir. Kita paste, kita enter, kita cek lagi. Nah, data kurir sudah masuk ke tabel kurir. Kemudian kita masukkan data pemasok. Kita copy, kita paste di CMD, kemudian kita enter. Kita cek lagi. Oh iya, ini kan di sini kan saya mengeceknya dari tadi menggunakan select bintang from. Ini maksudnya select itu menampilkan bintang itu semua data di semua kolom yang ada di tabel ini. Jadi kalau ini kan saya kan menggunakan perintah select bintang from pemasok underscore 012345. Ini maksudnya saya menampilkan semua data di semua kolom di tabel pemasok ini. Tuh. Dan saya masukkan data kategori, copy paste seperti biasa, kemudian kita cek. Data kategori sudah masuk ke dalam tabel, kemudian data produk kita inputkan. Kita cek lagi. Oh ya, ada enaknya kalau semisal kita mau buat query atau nulis query itu lebih baik kita tulis di notepad dulu. Jika ada kesalahan itu jadi lebih mudah untuk memperbaikinya. Karena kalau semisal kita langsung ngetik di CMD, itu nanti kalau ada kesalahan kita akan menulis ulang dari awal query tersebut. Namun kalau kita menulis di notepad, itu kan di notepad kan bisa di copy paste. Nah, nanti kan di CMD kan kalau semisal ada suatu pesan error, itu nanti kan bisa dilihat tuh, itu errornya di sebelah mananya, terus nanti kita bisa langsung memperbaiki di bagian yang salah aja di notepad. Jadi kita nggak perlu nulis ulang dari awal di CMD. Ini tabel produk sudah terisi dengan data yang barusan kita input. Kemudian kita masukkan data pemesanan. Kita enter, kita cek lagi. Nah, ini data pemesanan sudah masuk ke dalam tabel pemesanan. Kemudian kita masukkan data yang terakhir, yaitu data detail pemesanan. Ini data detail pemesanan sudah masuk ke dalam tabel. Kemudian saya di sini akan membahas tentang perintah update. Update itu sendiri yaitu berfungsi untuk merubah data awal dengan data yang baru. Ini saya copy paste dulu supaya lebih enak. Nah,
Ini kan kalau diterjemahkan seperti ini. Update itu kan merubah. Nah, merubah tabel pegawai, isi dari tabel pegawai underscore 012345 dan mengganti nama depan dengan Kim, nama belakangnya dengan Jisoo, dengan syarat atau dengan kriteria ID pegawai sama dengan 1. Jadi, di tabel pegawai ini, jika ada ID pegawai sama dengan 1, nama depan dan nama belakangnya ini dirubah dengan Kim dan Jisoo. Gitu. Kita enter. Kita buktikan dulu. Di tabel pegawai. Nah, ini kan tadi kan kita rubah ya, yang ID pegawainya 1 dirubah nama depan dan nama belakangnya menjadi Kim dan Jisoo. Ini udah berhasil. Kemudian saya akan mempraktekkan perintah tentang delete. Nah, ini kita copy paste dulu sini. Kemudian akan saya jelaskan. Delete itu berfungsi untuk menghapus data. Nah, ini kalau diterjemahkan seperti ini. Delete itu menghapus data dari tabel detail pemesanan underscore 012345 di mana atau dengan syarat ID produk sama dengan 4. Jadi, jika di tabel detail pemesanan ini ada ID produk sama dengan 4, itu datanya itu satu baris, di ID produk 4 itu satu baris, menyamping ke kanan itu akan dihapus. Kita coba ya, kita enter, kemudian kita cek. Nah, ini kan data dengan ID produk 4 itu sudah nggak ada di sini. Ini tapi awalnya tadi ini ada ID produk 1 sampai 5. Itu ada semua lengkap dan begitu saya masukkan perintah delete ini dengan ID produk sama dengan 4, itu maka akan terhapus satu baris data ini tadi. Tuh. Kemudian saya akan membahas operator like dan between. Pertama saya akan membahas operator like. Ini seperti biasa kita copy paste dulu. Nah, perintah atau operator like itu biasanya dipakai oleh select. Jadi, ini kalau diterjemahkan seperti ini. Select itu kan menampilkan. Nah, menampilkan kolom kode pos, alamat, nomor telepon, tanggal lahir dari tabel pegawai underscore 012345 dengan kriteria nama depan yang ada huruf A-nya dan nama belakang yang ada huruf E-nya dan ID pegawai kurang dari 5. Jadi, like itu untuk membandingkan data apakah di kolom tersebut ada huruf itu atau kata itu. Itu jadi untuk perbandingan gitu. Nah, kita cek dulu apakah query yang kita masukkan ini benar. Kita cek dulu di tabel pegawai. Kita cek ya. Nama depan yang ada huruf A dan nama belakang yang ada huruf E. Nama depan yang ada huruf A berarti antara Bakti dan Biskulo. Tapi berhubung di sini ada operator N itu kan harus benar kan. Jadi semisal antara pengujian yang pertama dan pengujian yang kedua itu harus benar. Jadi kalau benar semua itu baru bisa muncul.
Itu kalau N. True, maka hasilnya akan true. Jika salah satu dan salah, maka tidak akan muncul. Itu akan dianggap false. Itu kalau N. Kalau OR, itu jika ada salah satu yang benar, maka dianggap benar atau true. Dan jika not, untuk operator not itu kebalikan dari operator itu sendiri. Jadi semisal aslinya itu benar, hasilnya true, cuman ketika kena not, itu maka akan jadi false. Hasilnya akan jadi false. Tuh. Intinya not itu kebalikannya atau tidak gitu. Not true atau not false. Nah, di sini kan berarti kan yang huruf depannya A, di nama depan yang ada huruf A-nya dan nama belakang yang ada huruf E-nya itu berarti kan cuman Rizkullah, cuman Bakti dan cuman Bakti ini kan. Nah, Bakti ada huruf A-nya. Di nama belakangnya Sebakti ada huruf E-nya. Nah, berarti ini kan yang benar. Dan ID pegawainya benar. Dia kurang dari 5. Berarti data ini akan muncul, cuman yang akan ditampilin yaitu pada kolom kode pos. Kode posnya sekian, 6916, alamatnya Sidoarjo, nomor teleponnya sekian, 34 sampai 2 ini, kemudian tanggal lahirnya, ini 8 Januari tahun 95. Nah, berarti udah benar ya, untuk operator like. Kemudian kita akan bahas tentang operator Bedouin. Nah, operator Bedouin ini artinya kan diantara. Nah, diantara itu berarti seperti ini. Saya akan menerjemahkan aja ya. Ini berarti menampilkan kolom nama depan tanggal lahir dari tabel pegawai underscore 012345 dengan kriteria tanggal lahir di antara 1 Januari tahun 98 dan 12 Desember tahun 98. Nah, kita cek di sini apakah perintahnya udah benar dengan cara menampilkan semua data di tabel pegawai. Untuk pembandingan saja, untuk perbandingan. Nah, ini kan ada 6 data nih di tabel pegawai. Cuman yang nampil kan cuma 3 karena yang memenuhi kriteria tanggal lahirnya antara 1 Januari 98 sampai 12 Desember 98 itu cuman yang bernama depan Kim, Renin, dan Benny. Selain itu nggak bakalan muncul di perintah yang kita udah buat tadi. Tuh. Kemudian saya akan membahas tentang klausa. Klausa di sini saya akan membahas order by dan group by. Order by pertama saya akan membahas order by. Order by itu sendiri ada 2 macam. Ascending dan descending. Ascending itu untuk pengurutan secara menaik dan descending atau DSC ini itu untuk pengurutan secara menurun. Kita coba langsung ya di sini. Ini berarti kalau diterjemahkan seperti ini. Menampilkan semua data di tabel pegawai. Order by ini diurutkan berdasarkan, order by ini berarti diurutkan berdasarkan nama depan secara menaik. Nah, kita urutkan ya. Ini kan yang pertama kali di sini, pertama kali dicetakkan Bakti. Karena huruf awalnya B. Nah, menaik itu berarti mulai dari huruf yang rendah A sampai huruf yang besar atau Z. Nah, ini kan berarti kan yang paling rendah kan B. Berarti B kecetak duluan, habis itu yang
R, berhubung R di sini huruf yang paling terakhir atau huruf yang paling besar, itu berarti dicetak paling akhir. Tuh. Kemudian kita coba untuk yang descending. Kita copy paste, tinggal merubah DESC. Yang awalnya ASC, untuk mengurutkan cara menurun atau descending cukup diganti yang awalnya ASC diganti menjadi DESC. Nah, descending itu kan mengurutkan secara menurun, berarti yang dicetak duluan itu huruf yang paling besar atau huruf Z, habis itu turun ke bawah yaitu huruf A. Berhubung di sini huruf yang paling besar R, berarti yang dicetak duluan huruf R, kemudian yang dicetak paling akhir yaitu huruf B, yaitu punyanya Bekti. Kemudian kita bahas untuk select untuk group by. Kita copy paste dulu di sini, kemudian kita enter. Nah, kita coba menambahkan sebuah data ya di pegawai. Kita copy aja ini untuk menambahkan satu baris data tadi. Kita copy di sini, kita ganti di bagian primary key-nya. Karena primary key itu nggak bakal atau nggak boleh sama antara satu data dengan data yang lain, itu nggak boleh sama di tablet tersebut, itu nggak boleh sama. Maka yang awalnya nanti kan sampai 6, kita ganti aja sampai ini ID pegawainya 7. Dan kita klik enter ya, udah masuk, itu berarti perintahnya udah benar. Kita cek lagi di tabel pegawai. Nih, datanya udah masuk. Terus kita coba perintah query tadi, query tentang klausa group by. Kita coba sekali lagi. Nah, ini kenapa yang muncul cuma 6 row. Padahal terakhir kita cek tadi select bintang from pegawai itu yang muncul di sini 7 row. Kenapa? Kalau diperhatikan di sini kan alamatnya kan sebenarnya yang bagian resik kan ada 2 nih. Kenapa di bagian yang perintah select yang ada group by-nya itu alamat grafiknya cuma muncul 1? Karena group by itu berfungsi untuk pengelompokan agregasi untuk pengelompokan data. Jadi data yang sama atau ini kan grafiknya kan ada 2, berarti kan datanya kan sama. Itu cukup dimunculin satu aja. Berarti grafik 1 dan seterusnya. Pokoknya data yang ada 2 atau lebih itu cukup dimunculin 1 jika menggunakan group by, pengelompokan data. Tuh. Terus di sini saya akan membahas save point. Nah, save point ini berguna untuk sebagai titik dimana kita nanti kalau semisal kita kan udah buat save point nih di sini. Nah, ketika nanti kita menambahkan data atau melakukan proses penambahan data atau penghapusan data atau merubah data, nah itu jika kita ada kesalahan atau ingin mengulang kembali itu bisa dengan cara atau mengulang kembali ke titik awal itu bisa dengan cara menggunakan save point ini tadi. Karena kita sudah menggunakan save point, kita bisa kembali ke sebelum perubahan data tadi itu ke titik save point yang telah kita buat tadi. Kita coba langsung ya. Ini kan udah saya buat save point first point. Save point dengan nama first point. Ini first point itu namanya. Nama save point itu sendiri. Ini namanya bebas, tapi diawali dengan kata atau huruf. Supaya mudah diingat, saya buat
dengan nama first point. Kemudian kita coba menambahkan data lagi. Kita coba menambahkan data di data pegawai. Seperti biasa, ketika ID pegawainya tadi kan sudah ditambahkan dengan ID pegawai 6, kita rubah menjadi angka 8, karena yang terakhir kita inputkan adalah ID pegawai nomor 7. Sekarang kita ganti dengan nomor 8, kita enter, itu kita cek apakah data sudah masuk ke tabel pegawai. Nah, data sudah masuk kan ya. Ini data yang terakhir kita inputkan sudah masuk karena di pegawainya sekarang yang paling besar adalah 8. Kemudian kita di sini saya akan menerangkan tentang rollback. Rollback ini berguna untuk jika kita ingin kembali ke titik awal, ke titik di mana kita membuat save point tadi. Ini kan kita kan tadi kan udah membuat save point bernama first point. Nah, misal saya ingin mengembalikan data yang ini, data yang insert yang terakhir ini saya nggak pingin masuk ke tabel pegawai. Nah, caranya supaya bisa kembali ke titik awal save point first point ini, kita menggunakan perintah rollback. Rollback itu berarti kembali ke save point, ke nama save point tadi. Nama save point tadi kan first point. Nah, berarti kita kembali ke first point. Kita kembalikan, kita cek lagi. Nah, ketika dicek, data yang terakhir ini di tabel pegawai hanya berisi 7 baris data. Yang awalnya tadi, yang sebelumnya tadi berjumlah 8, sekarang hanya 7. Karena kita sudah kembali ke titik save point yang bernama first point. Kemudian perintah yang terakhir yaitu commit. Commit di sini berfungsi untuk menyimpan semua perubahan data tadi menjadi data permanen. Jadi, semisal kalau kalian sudah melakukan semua perubahan data di beberapa tabel itu, di beberapa tabel, namun jika kalian lupa belum menyimpan, kemudian kalian langsung close CMD tanpa melakukan perintah commit, itu nggak bakalan kesimpan secara permanen perubahan-perubahan data tersebut. Jadi, alangkah baiknya sebelum keluar dari CMD, itu lebih baik di commit, atau setiap ada perubahan-perubahan yang penting, itu lebih baik di commit dulu. Supaya untuk memastikan perubahan data tersebut benar-benar tersimpan ke dalam database kalian. Sekian materi modul 2 dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.